Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang perpustakaan yang kemarin telah diobservasi sebelumnya. Selamat siang Ibu, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Giova Nova Ramadan. Saya Syifa Indonesia dan juga Indah Tamaliana. Saya izin mempresentasikan tentang observasi kemarin di slide yang pertama, yaitu ada struktur organisasi. Jadi kemarin saya setelah observasi ke sebuah perpustakaan pusat. Nah, di sebuah perpustakaan pusat itu dari Bu Loli itu disuruh mengajukan 3 pertanyaan. Salah satunya adalah struktur organisasi. Jadi struktur organisasi di perpustakaan pusat itu ada kepala pusat perpustakaan, yaitu ada Bapak Amrullah Hasbana, dan koordinator layanan perpustaka dan literasi informasi ada Ibu Lilik Istiqoriyah. Koordinator layanan teknisnya ada pengembangan dan kerjasama, yaitu dibawahi oleh Bapak Ahmad Namawi AMD. Subkoordinator teknologi informasi dan otomasi ada Bapak Priyono Supriyadi SIP. Dan subkoordinator layanan perpustaka ada Bapak Pardiono SIP dan Ibu Fitri Khairyah SOS. Subkoordinator layanan teknis itu ada Bapak Ahmad Solikin SIP. Pustakawan dan staf pendukung terdiri dari berbagai pustakawan dan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi, layanan, referensi, literasi, informasi, dan administrasi. Jadi buat struktur organisasi perpustakaan pusat ini, yaitu jika ada salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ingin meminjam buku, tapi di buku perpustakaan pusat itu tidak ada, atau lagi kurang ada, atau lagi kosong, itu bisa langsung koordinasi. Mungkin bisa koordinator ke layanan perpustaka atau kepala pusat perpustakaan, sehingga Bapak Amrul ini mungkin bisa komunikasi dengan wakil rektorat atau bapak rektornya gitu. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang layanan yang disediakan. Nah, dari kemarin dari hasil observasi itu memiliki beberapa layanan yang tersedia di Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama itu ada layanan keanggotaan. Perpustakaan UIN Jakarta menyediakan layanan pendaftaran anggota bagi mahasiswa, dosen, dan staf. Keanggotaan ini menjadi syarat utama untuk dapat meminjam koleksi perpustakaan dan mengakses layanan-lainnya. Jadi kalau misalkan kita baru mau masuk ke perpustakaan itu terus mau minjem buku, nah pertama kali itu kita harus daftar keanggotaan perpustakaan. Nah, yang kedua itu layanan sirkulasi. Layanan ini mencakup peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku serta bahan pustaka. Mahasiswa atau anggota dapat meminjam koleksi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, layanan sirkulasi ini namanya tempat peminjaman, layanan peminjaman untuk mahasiswa untuk meminjam buku-buku dari perpustakaan tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, yang ketiga itu layanan referensi. Layanan referensi membantu pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hingga sumber elektronik. Petugas referensi siap memberikan konsultasi dalam pencarian data atau literatur. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa kalau misalkan nggak ada bisa dikoordinasi ke pemustaka. Nah, yang keempat itu layanan literasi informasi. Perpustakaan mengadakan pelatihan, workshop, atau bimbingan mengenai cara mencari, mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif guna mendukung kegiatan akademik penelitian. Nah, yang kelima itu layanan Turnitin. Melalui layanan ini, perpustakaan menyediakan fasilitas pengecekan tingkat kesamaan, similarity check, karya tulis akademik menggunakan aplikasi Turnitin untuk mencegah praktik plagiarisme. Nah, biasanya kalau misalkan mau cek Turnitin itu bisa ke Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Selanjutnya itu 6. Layanan bebas pustaka.
mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan memperoleh surat bebas pustaka, yaitu surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan pinjaman buku atau kewajiban lain terhadap perpustakaan. Nah, jadi misalkan kita nanti udah skripsi, terus udah mau wisuda, nah ini bakal dicek kita itu masih ada buku yang kita pinjam apa enggak. Kalau masih ada itu harus dikembalikan. Ketujuh itu layanan digital. Perpustakaan UIN Jakarta juga menawarkan akses ke koleksi digital seperti e-book, jurnal elektronik, dan karya ilmiah yang tersedia melalui platform daring atau online, sehingga dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Baik, yang selanjutnya adalah sistem pengelolaan buku dan peminjaman. Pengelolaan buku dilakukan melalui sistem keanggotaan dan sirkulasi yang tertib. Mahasiswa UIN Jakarta dapat meminjam buku setelah menjadi anggota perpustakaan. Mahasiswa luar hanya dapat membaca di tempat dan tidak diperbolehkan untuk dibawa keluar dari perpustakaan. Pengelolaan buku dan sistem peminjaman. Untuk sistem informasi, mahasiswa diharapkan terlebih dulu mengecek ketersediaan buku melalui OPAC, Online Public Access Catalog. Jika buku tidak tersedia di perpustakaan pusat, maka pencarian dapat diperluas ke perpustakaan fakultas melalui sistem OneSearch UIN. Apabila buku tersedia dalam bentuk digital, pengguna juga dapat mengaksesnya dalam bentuk format PDF. Yang kelima yaitu ada jam ramai pengunjung. Jadi kemarin kita observasi itu jam ramai pengunjung itu katanya sudah konfirmasi. Itu yang pertama ada di hari kerja. Misalnya di hari Senin hingga Jumat ramai pada pukul 10 sampai dengan 14.00. Nah, biasanya buat hari-hari kerja seperti ini mahasiswa itu datang ke perpustakaan itu untuk mengerjakan tugas dan membaca buku yang ada di perpustakaan pusat. Yang kedua ada dari mahasiswa itu ramai pengunjung ketika awal semester. Karena apa? Karena mahasiswa akan mencari sumber atau referensi pada awal semester. Karena dosen akan mengasih tugas kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa ingin membaca buku, ingin mencari referensi, ingin mencari sumber, ingin mencari jurnal-jurnal yang bisa dipakai untuk mengerjakan tugas. Terus yang ketiga ada menjelang ujian tengah semester, UTS dan ujian akhir semester. Biasanya mahasiswa datang ke perpustakaan pusat itu ketika ingin UAS tuh ingin belajar tentang apa yang ingin dia ujikan pada hari itu. Keenam yaitu ada sistem keamanan koleksi. Jadi di perpustakaan pusat itu memiliki sistem keamanan koleksi, keamanan buku. Yaitu di setiap akhir buku memiliki kayak barcode gitu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak izin lalu membawa istilahnya membawa kabur buku itu, maka nanti di lantai 1 hingga dia keluar pintunya itu akan berbunyi pintunya gitu. Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan untuk para pengguna. Nah, di antaranya inovasi terbaru tersebut adalah mengembangkan library everywhere, yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui mobile touch and go mobile library. Selanjutnya ada koleksi digital, buku elektronik yaitu e-book yang dapat diunduh di mana saja, memungkinkan publik untuk mengakses bacaan tanpa datang ke kampus. Lalu yang selanjutnya adalah scan barcode perpustakaan. Pengguna dapat memindai barcode untuk informasi cepat mengenai koleksi atau layanan perpustakaan. Kesimpulan dari presentasi yang kita dapat dari hasil observasi yang terlihat adalah perpustakaan pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa melalui layanan yang terorganisasi dengan baik dan sistem informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, dengan menyediakan layanan literasi informasi, fasilitas digital, dan kebijakan peminjaman yang tertata, perpustakaan ini mampu memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika
Inovasi seperti program Library Everywhere dan pengembangan koleksi digital mencerminkan komitmen perpustakaan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi penggunanya. Nah, jadi perpustakaan Universitas Jakarta ini sangat berperan penting dalam mendukung berlangsungnya pembelajaran bagi para mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.